Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irma. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yakni sekarang mengenai periode pasca operatif. Pasca anestesia ini sendiri merupakan suatu periode yang kritis, di mana periode ini dimulai setelah pembedahan dan anestesia diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesia. Terdapat resiko-resiko yang terjadi pasca anestesia, sehingga pasien-pasien pasca bedah dan pasca anestesia sendiri bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni pada kelompok pertama adalah pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskular pasca anestesi atau bedah, di mana pada pasien kelompok 1 ini diperlukan nafas kendali pasca anestesia atau bedah. Pasien kelompok 1 bisa langsung dirawat di terapi intensif pasca anestesia atau bedah tanpa menunggu di ruang pulih. Kemudian ada kelompok 2, di mana sebagian besar pasien anestesi atau bedah berada di kelompok 2. Tujuan perawatan kelompok 2 ini sendiri adalah untuk menjamin pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Kemudian, pasien kelompok ketiga adalah pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, serta pasien rawat jalan. Pasien ini sendiri fungsi respirasinya sudah adekuat dan harus dipastikan pasien kelompok 3 adalah pasien yang bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot. Sehingga pasien kelompok 3 ini sendiri biasanya dapat segera pulang ke rumah. Kemudian untuk dalam hal pemindahan pasien dari kamar operasi sendiri, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni pertama, pada pasien yang belum sadar, posisi kepala harus diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafas tetap adekuat sehingga ventilasi terjamin. Kemudian, pada pasien yang belum bisa bernafas spontan, dapat kita berikan nafas buatan apabila diperlukan. Pada pasien yang akan dipindah dari kamar operasi, harus diperhatikan gerakan saat kita memindahkan pasien, karena hal itu dapat menimbulkan atau menambah rasa nyeri akibat pembedahan, serta dapat menimbulkan dislokasi sendi. Pasien dengan sirkulasi yang belum stabil sendiri juga harus diperhatikan karena dapat terjadi syok ataupun hipotensi. Pasien yang dilakukan blok spinal, posisi pasien tersebut dapat diatur agar aliran darah dari tungkai ke proksimal lancar. Kemudian kita harus memastikan infus, pipa nasogastrik, dan kateter urin tetap berfungsi dengan baik dan tidak terlepas. Satu hal lagi yang harus diperhatikan ketika memindahkan pasien dari kamar operasi, yakni tidak mendorong kereta dengan tergesa-gesa, karena hal itu dapat menyebabkan rasa nyeri, perubahan posisi kepala, muntah atau regurgitasi, serta kegoncangan sirkulasi. Ada hal-hal yang perlu disampaikan ketika serah terima pasien di ruang pulih. Hal-hal tersebut yakni pertama, mengenai masalah-masalah tata laksana anestesia, penyulit yang terjadi selama proses anestesia atau pembedahan, pengobatan, serta reaksi alergi yang mungkin terjadi pada pasien. Kemudian harus disampaikan juga mengenai tindakan pembedahan yang dikerjakan pada pasien, penyulit saat pembedahan, termasuk jumlah pendarahan. Kemudian jenis anestesia yang diberikan dan masalah-masalah yang terjadi, termasuk gambaran sirkulasi dan respirasi pasien. Posisi pasien di tempat tidur juga perlu disampaikan. Hal-hal lain
yang perlu mendapat pengawasan khusus dan apakah pasien perlu mendapatkan penanganan khusus di ruang terapi intensif juga perlu disampaikan. Mengenai ruang pulih ini sendiri, ruang pulih merupakan sebuah ruang khusus pasca anestesia atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat atau obat resusitasi, alat pantau, serta tenaga terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat dan disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Syarat-syarat ruang pulih yakni pertama harus berada di kompleks kamar operasi. Kemudian yang kedua, ruangannya harus cukup memadai untuk 4-6 tempat tidur. Kemudian, jarak tempuh dari masing-masing kamar operasi ke ruang pulih harus kurang dari 5 menit. Kemudian dilengkapi dengan tempat tidur khusus, penerangan yang cukup, serta tempat cuci. Ruang pulih ini sendiri harus dilengkapi dengan alat pantau, alat atau obat resusitasi, dan personilnya harus terampil dalam bidang resusitasi dengan jumlah personilnya itu 1 orang untuk 2 tempat tidur. Tujuan perawatan pasien pasca anestesia atau bedah di ruang pulih adalah pertama untuk memantau secara kontinu dan mengobati masalah sirkulasi dan respirasi secara cepat dan tepat. Kemudian, untuk mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, untuk memantau pendarahan luka operasi, serta untuk mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Ada pasien-pasien yang tidak memerlukan perawatan pasca anestesia atau bedah di ruang pulih. Pasien-pasien tersebut adalah pasien-pasien dengan kondisi yakni pertama, pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya itu normal. Kemudian, pasien dengan resiko tinggi tertular infeksi, sedangkan di ruang pulih itu tidak tersedia ruang isolasi. Kemudian, pasien yang memerlukan terapi intensif, dan pasien yang akan dilakukan tindakan khusus di ruangan. Pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medis pada pasien pasca anestesia atau pasca bedah itu meliputi pemantauan kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, posisi, serta pemantauan pasca anestesia dalam kriteria pengeluaran. Pertama, kita memantau kesadaran, di mana pemanjangan pemulihan kesadaran merupakan penyulit yang sering terjadi di ruang pulih. Apabila terjadi masalah kesadaran seperti pemanjangan pemulihan kesadaran ini, maka kita harus memantau tanda vital yang lain dan mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Posisi pasien pun harus diatur sedemikian rupa, seperti mata ditutup dengan plester atau kasa yang basah sehingga terhindar dari cedera sekunder. Berhubung pasien dengan pemanjangan pemulihan kesadaran ini sendiri biasanya rentan terjadi cedera sekunder. Selain pemanjangan pemulihan kesadaran, masalah yang dapat terjadi yang berkaitan dengan kesadaran adalah masalah gelisah dan berontak. Masalah gelisah dan berontak ini sendiri umumnya disebabkan oleh pemakaian ketamin sebagai obat anestesia atau akibat nyeri yang hebat, hipoksia, buli-buli yang penuh, stres yang berlebihan prabedah, serta pada pasien anak-anak sering terjadi. Selanjutnya kita memantau respirasi, di mana untuk memantau respirasi kita menggunakan parameter respirasi, yakni meliputi suara nafas paru, frekuensi nafas, irama nafas, volume tidal, kapasitas tidal, inspirasi paksa, PaO2 pada FiO2 30%, serta PaCO2. Masalah yang biasanya terjadi pada respirasi yakni sumbatan jalan nafas atau depresi nafas.
Sumbatan jalan nafas sendiri biasanya terjadi pada pasien yang tidak sadar. Dapat terjadi pada daerah supralaring, laring, ataupun infralaring. Apabila terjadi pada daerah supralaring, biasanya terjadi karena lidah yang jatuh ke hipofaring, atau akibat air liur, bekuan darah, serta isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Apabila sumbatan jalan nafas berada di daerah laring, biasanya disebabkan karena benda asing, spasma, udim, dan kelumpuhan pita suara. Sumbatan jalan nafas pada infralaring dapat disebabkan karena tracheomalasea, aspirasi benda asing, dan spasma bronkus. Usaha penanggulangan untuk sumbatan jalan nafas ini sendiri harus disesuaikan dengan penyebabnya. Kemudian depresi nafas ini terdiri dari dua, yakni depresi nafas sentral dan perifer, di mana depresi sentral sendiri dapat terjadi akibat efek sisa opiat, keadaan hipokapnu, hipotermia, dan hipoperfusi. Sedangkan depresi perifer terjadi akibat efek sisa pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, dan rigiditas otot. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan sirkulasi. Yang dipantau pada sirkulasi yakni tekanan darah dan denyut jantung. Tekanan darahnya sendiri kita bisa menilai perubahan tekanan darah menurut Albretta score, di mana terdapat 3 kategori, yakni perubahan sampai 20% dari nilai prabedah mendapatkan skor 2, perubahan 20 sampai 50% dari nilai prabedah mendapatkan skor 1, serta perubahan melebihi 50% dari nilai prabedah mendapatkan skor 0. Selain itu, masalah pada tekanan darah itu bisa hipertensi ataupun hipotensi, bahkan shock pasca bedah. Hipertensi sendiri biasanya disebabkan karena adanya hipertensi prabedah, nyeri, hipoksia, dan hiperkarbia, penggunaan vasopresor, dan kelebihan cairan. Hipotensi bahkan shock pasca bedah bisa disebabkan karena pendarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Denyut jantung sendiri biasanya masalah gangguan irama jantung tersebut yang terjadi pada pasien pasca bedah atau anestesia, yakni bisa takikardia, bradikardia, atau disritmia. Takikardia pada pasien pasca anestesia atau bedah biasanya disebabkan akibat hipoksia, hipovolemia, akibat obat simpatomimetik, demam, dan nyeri. Sementara bradikardia itu bisa disebabkan karena blok subarachnoid, hipoksia terutama pada bayi, dan refleks vagal. Penanganan bradikardia juga dilakukan sesuai penyebab, namun umumnya diberikan sulfas atropin. Kemudian, disritmia sendiri yang diketahui dengan pemeriksaan EKG biasanya paling sering disebabkan hipoksia. Penanggulangannya itu adalah dengan memperbaiki ventilasi dan oksigenisasi, pemberian obat antidisritmia seperti lidokain apabila sangat mengganggu. Hal lain yang perlu diperhatikan yakni pendarahan dari luka operasi dan bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi, di mana pendarahan dari luka operasi apabila ditemukan perlu dipertimbangkan untuk tindakan eksplorasi kembali. Apabila ditemukan bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi, dapat mengakibatkan udim. Selanjutnya kita memantau fungsi ginjal dan saluran kencing, di mana yang kita lihat ini terutama pada pasien dengan resiko tinggi gagal ginjal akut, pasca bedah atau pasca anestesi. Produksi urin pada keadaan normal adalah lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Apabila kita temukan oliguri atau anomali pada pasien, maka harus segera cari penyebabnya. Apakah prerenal, renal, atau pada salurannya, dan diobati sesuai dengan penyebabnya.
Fungsi saluran cerna sendiri, kita memantau apakah terjadi kemungkinan regurgitasi atau muntah. Hal ini terutama pada pasien kasus bedah akut. Karena apabila terjadi aspirasi asam, pasien sendiri akan mengalami ancaman gagal nafas akut, yang dimana hal ini akan menyebabkan pasien harus dirawat secara intensif di unit terapi intensif, sehingga pencegahan terjadinya regurgitasi atau muntah sendiri sangat perlu dipertimbangkan. Aktivitas motorik yang kita pantau adalah pemulihan aktivitas motorik, karena ini sangat berkaitan dengan anestesi. Apabila masih terdapat efek dari sisa pelumpuh otot, maka pasien akan mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik lainnya belum normal. Penilaian aktivitas motorik ini yang paling sering adalah kita bisa melihat kemampuan pasien untuk menggerakkan bola mata atau kemampuan untuk menggerakkan anggota gerak, terutama pada pasien menjelang sadar. Selanjutnya, kita memantau suhu tubuh. Di sini gangguan pada suhu tubuh yang mungkin terjadi pada pasien pasca anestesia atau pasca bedah, yakni hipotermi ataupun hipertermi. Hipotermi biasanya terjadi terutama pada pasien bayi dan orang tua. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor, seperti pertama, suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus, dan transfusi, cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kondisi pasien, terutama bayi dan orang tua, dan penggunaan alat sebagai anestesi. Di sini kita bisa melakukan usaha penanggulangan untuk menghangatkan kembali pasien, di mana kalau pada bayi kita bisa segera memasukkan inkubator, memasang selimut penghangat, atau melakukan penyinaran dengan lampu. Hipotermi juga dapat terjadi pada pasien pasca bedah atau pasca anestesia, biasanya disebabkan karena septikemia, terutama pada pasien infeksi prabedah, serta akibat penggunaan obat-obatan seperti atropin, suksinil, kolin, dan halotan. Usaha penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hipertermia, yakni meliputi pasien didinginkan secara konduksi menggunakan es batu. Kemudian infus dengan menggunakan cairan infus dingin. Kita juga bisa melakukan oksigenisasi adekuat, bisa memberikan antibiotika apabila diduga ada sepsis, serta apabila diperlukan pasien dapat dirawat di unit terapi intensif. Masalah selanjutnya yang harus kita pantau adalah masalah nyeri, di mana masalah nyeri ini dapat berkaitan dengan trauma akibat luka operasi. Hal ini harus disadari sedari awal, dan apabila ditemukan masalah nyeri ini, harus segera diberikan analgetika. Diagnosis nyeri sendiri dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis, yakni pengamatan perubahan perangai, psikologis, perubahan fisik, seperti pola nafas, denyut nadi, tekanan darah, serta pemeriksaan laboratorium yakni kadar gula darah. Intensitas nyeri dinilai dengan Visual Analog Scale atau VAS dengan rentang 1 sampai 10 yang dapat kita bagi menjadi 3, yakni nyeri ringan dengan skor 1 sampai 3, nyeri sedang dengan skor 4 sampai 7, dan nyeri berat dengan skor 8 sampai 10. Penanggulangan nyeri pasca bedah ini sendiri menggunakan konsep analgesia preemptif melalui pendekatan trimodal dengan analgesia balance, yakni dengan menekan pada proses transduksi di daerah cedera, menekan pada proses transmisinya, atau menekan pada proses modulasinya. Selanjutnya kita juga harus memantau posisi. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya sumbatan jalan nafas, mencegah tertindihnya atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh, mencegah terjadinya dislokasi sendi-sendi anggota gerak, mencegah hipotensi pada pasien analgesia regional, serta mencegah gangguan kelancaran aliran infus. Posisi pasien diatur tergantung sesuai kebutuhan pasien.
operasi tonsil, posisinya dapat kita ubah menjadi posisi miring stabil. Posisi ekstensi kepala pada pasien yang belum sadar, pada pasien blok spinal dan bedah otak, kita dapat melakukan posisi terlentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu, dan posisi elevasi tungkai pada pasien shock. Berikut ini pemantauan pasca anestesia dan kriteria pengeluaran dapat menggunakan Aldred Score, di mana pada Aldred Score ini objek yang dinilai adalah aktivitas, respirasi, tekanan darah, kesadaran, serta warna kulit, dengan